Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sudibyo dengan NIM C0D023033. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengisian SPT online untuk pribadi atau badan. Dimana untuk pengertian SPT terlebih dahulu, surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang. SPT dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam jangka waktu tertentu, sedangkan untuk SPT tahunan digunakan untuk melaporkan pajak selama 1 tahun. Untuk berikutnya prosedur pengisian SPT online, di mana untuk prosedur pengisian SPT online ada terbagi menjadi dua, yaitu untuk pengisian SPT online untuk orang pribadi dan kedua untuk orang badan. Dimana untuk pengisian SPT online wajib pajak pribadi ada beberapa jenis SPT-nya yang dapat dilaporkan. Dimana untuk jenis pertama yaitu SPT tahunan dengan nomor seri 1770 SS. Dimana dan kedua ada SPT tahunan 1770 S. Dan yang terakhir ada yang dinamakan SPT tahunan 1770. Berikutnya untuk dokumen yang diperlukan untuk persiapan untuk pengisian SPT online wajib pajak pribadi. Yang pertama yaitu ada NPWP, password atau EVIN. Ketiga ada bukti potong pajak atau 1721 A strip A1. Dan ada daftar harta dan kewajiban. Dan penghasilan lainnya jika ada. Langkah selanjutnya yaitu prosedur pengisian SPT secara online, dimana untuk langkahnya yang pertama kita harus pendaftaran, dimana untuk pendaftaran wajib pajak harus mendaftar di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau login di situs DJP online pajak go.id untuk mendapatkan akses ke layanan e-filing. Kedua, kita harus melakukan pengisian formulir, dimana untuk pengisian formulir setelah login wajib pajak dapat mengisi formulir SPT yang sesuai dengan jenis pajak yang dilaporkan. Formulir ini biasanya tersedia dalam format yang mudah diisi secara online. Setelah mengisi formulir, langkah selanjutnya kita harus memverifikasi data. Dimana untuk memverifikasi data ialah sebelum pengirim SPT, wajib pajak harus memverifikasi semua data yang telah diisi untuk memastikan tidak ada kesalahan. Sudah memverifikasi data, langkah selanjutnya saat kita melaporkan prosedur pengisian SPT, yang terakhir harus pengiriman SPT. Dimana untuk pengiriman SPT maksudnya setelah semua data diverifikasi, wajib pajak dapat mengirim SPT secara online. Sistem akan memberikan bukti penerimaan sebagai tanda bahwa SPT telah berhasil dilaporkan. Sedangkan untuk prosedur pengisian SPT secara online untuk badan, yang pertama kita harus mempersiapkan dokumen seperti nomor wajib pokok pajak badan, kedua password atau EVIN, ketiga laporan keuangan, keempat laporan aktiva tetap, dan kelima yang terakhir yaitu bukti potongan pajak. Untuk prosedur pengisian SPT online-nya sama-sama dalam pengisi prosedur pengisian SPT untuk orang pribadi. Dimana langkah pertama kita harus mendaftar, wajib pajak harus mendaftar di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, pengisian formulir. Sesudah pengisian formulir, verifikasi data, dan langkah selanjutnya itu pengiriman SPT. Untuk keuntungan dalam pengisian SPT secara online ini ada beberapa. Yang pertama yaitu keuntungan yang kita dapatkan. Yang pertama ada efisien waktu, di mana dalam efisien waktu ini pengisian SPT online menghemat waktu dibandingkan dengan pengisian secara manual. Kedua, ada yang dinamakan dengan aksesibilitas, di mana wajib pajak dapat mengisi SPT kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Dan ketiga, pengurangan kesalahan. Dengan sistem online membantu mengurangi kesalahan dalam pengisian data. Berikutnya yaitu tantangan dalam pengisian SPT ini. Ada beberapa tantangan dalam pengisian SPT secara online. Yang pertama yaitu keterbatasan teknologi, dan yang kedua ada kekurangan pemahaman. Maksudnya keterbatasan teknologi di sini yaitu tidak semua wajib pajak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi. Dan kedua, yang untuk kurangnya pemahaman,
di sini ada beberapa wajib pajak yang masih kurang memahami cara menggunakan sistem e-filing yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengisian. Jadi itulah hasil presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.